community relation. Langsung aja yuk ke pembahasan. Yang pertama, komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar organisasi demi kepentingan organisasi tersebut. Kemudian, komunikasi antar internal organisasi adalah antara atasan dan bawahan, antara rekan sejawat, dan antara satu tim dengan yang lain. Kemudian, komunikasi antar eksternal organisasi yang terjadi adalah presentasi tim marketing kepada calon pelanggan yang melakukan pemesanan material kepada supplier. Lalu, metode komunikasi bisnis yang pertama ada tatap muka, kemudian telepon, yang ketiga tertulis atau cetakan seperti surat dan sebagainya, yang keempat ada presentasi, yang kelima berbasis internet atau sosial media. Unsur komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan, sehingga bagaimana komunikator mendeliver sebuah pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. 2. Pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau lainnya. Yang ketiga, media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam berkomunikasi, pesan akan diterima oleh panca indera manusia, baru selanjutnya diproses dalam pikirannya dan kemudian menghasilkan sebuah feedback. Yang keempat, komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang terjadi sasaran komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, atau lainnya. Yang kelima, feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Sama seperti keempat unsur komunikasi yang telah disebutkan sebagai feedback, memang peranan penting dalam tercapainya tujuan komunikasi. Jenis pertama adalah internal feedback. Bisa diartikan sebagai umpan balik yang diterima oleh komunikator bukan dari komunikan, akan tetapi datang dari komunikator itu sendiri. Selain ada internal, ternyata umpan balik juga bisa berasal dari eksternal. External feedback ini adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan dan bisa bersifat langsung dan juga tidak. Untuk umpan balik langsung yaitu reaksi yang dapat segera ditangkap oleh komunikator. Kemudian umpan balik yang sifatnya tidak langsung, delayed feedback, adalah feedback yang datang kepada komunikator setelah melewati suatu rentang waktu atau jangka waktu. Setelah suatu karakteristik komunikasi massa adalah komunikannya bersifat heterogen, oleh karena itu akan sulit untuk mengukur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Selanjutnya adalah feedback dengan jenis kumulatif, yakni umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Lalu, ada juga quantitative feedback dengan peran sebagai umpan balik yang umumnya diukur menggunakan jumlah kualitasnya. Terakhir, ada institution feedback sebagai umpan balik yang terlambangkan. Artinya, umpan balik ini diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung masyarakat sebagai komunikan untuk mengumpulkan pendapatnya. Sedikitnya ada 5 sasaran pokok dalam proses komunikasi. Jika kelima hal ini tercapai, sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif. 1. Didengar. Membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. 2. Dipahami. Membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. 3. Disetujui. Membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan tetapi dengan pemahaman yang benar. 4. Diikuti. Membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan
maksud kita dan maksud kita bisa diterima. Yang kelima, direspon. Memperoleh umpan balik dari pendengar. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tentu dalam rangka membentuk saling pengertian mutual understanding. Pendek kata, agar terjadi penyetaraan dalam kerangka referensi maupun dalam pengalaman. Fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi: 1. Koreaksi dan regulasi. 2. Menentukan tujuan organisasi. 3. Menentukan area permasalahan. 4. Mengevaluasi performa. 5. Memberikan komando instruksi, memimpin dan mempengaruhi informasi. 6. Mendapatkan informasi baru. 7. Cara mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam sosialisasi dan perbaikan. 8. Harga diri anggota. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangnya atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu 1. Hambatan personal, 2. Hambatan fisik, 3. Hambatan kultural, dan 4. Hambatan lingkungan. Thank you my friends sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye.